Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita menyimak sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Detik-detik sang buah hati Sultan Muhammad Al-Fatih hingga mau dibunuh dikarenakan melakukan kesalahan. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed sang penakluk dikenal sebagai pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan. Penguasa Utsmani atau Ottoman ke-7 ini sangat memperhatikan terpeliharanya keadilan di seluruh pelosok wilayah Utsmani. Buku-buku sejarah menceritakan kepada kita bahwa salah seorang putra penakluk Konstantinopel pada tahun 1453 ini melakukan beberapa kerusakan di Adrianopel. Hakim yang bertugas saat itu mengirim seseorang untuk melarang putra sultan melakukan kerusakan, namun putra sultan tidak mau berhenti. Maka hakim tadi segera berangkat sendiri untuk mencegah perbuatan itu. Ternyata putra sultan itu malah memukul hakim dengan pukulan sangat keras. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya berjudul Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah menceritakan tatkala Sultan mendengar perbuatan putranya, dia marah besar dan memerintahkan agar putranya dibunuh karena telah berani melecehkan orang yang bertugas melaksanakan syariat. Kemudian beberapa menteri meminta keringanan kepada Sultan Al-Fatih, namun Sultan menolak permintaan keringanan itu. Mereka segera mendatangi Maula Muhyiddin Muhammad untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih menolaknya. Maka berkatalah Maula Muhyiddin, sesungguhnya hakim ini dalam kedudukan sebagai hakim. Saat itu dia menghukum dalam keadaan marah, maka dia tidak berhak duduk sebagai hakim. Maka tatkala dipukul oleh seseorang, tidak berarti orang itu telah melecehkan syariat hingga dia berhak untuk dibunuh. Di sisi lain, dalam hukum Islam juga tidak dibenarkan seseorang memukuli hakim lalu dia diberi sanksi hukuman mati. Hal ini tidak dibenarkan. Sanksi yang benar adalah qisas, hukuman balasan. Siapa yang memukul harus dipukul yang setimpal. Hal itu seperti saat Khalifah Umar bin Khattab menghukum putra gubernur Amru bin As yang telah memukul seorang pemuda di Mesir. Mendengar penjelasan itu, Sultan Al-Fatih hanya diam. Setelah itu putranya tadi datang ke Konstantinopel. Beberapa menteri membawanya menghadap Sultan untuk mencium tangannya sebagai ungkapan terima kasih karena dia telah mendapat ampunan. Saat itulah Sultan mengambil satu tongkat besar dan dia pukulkan pada anak tadi dengan pukulan sangat keras sehingga membuat putranya itu terjatuh sakit selama 4 bulan. Orang-orang pun mengobatinya hingga dia sembuh. Kelak putra Sultan ini yang bernama Daud Fasha menjadi salah seorang menteri Sultan Bayazid Khan. Dia tidak dendam kepada Sultan, bahkan dia mendoakan Sultan dengan memujinya. Sesungguhnya kembalinya saya pada kebenaran ini tak terlepas dari pukulan Sultan itu. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat memperhatikan terpeliharanya keadilan di seluruh pelosok wilayah Utsmani. Menurut As-Salabi, untuk memastikan masalah keadilan, Sultan menugaskan beberapa pemuka Nasrani untuk melakukan investigasi dengan berkeliling di seluruh negeri, waktu ke waktu. Sultan memberikan tugas dan otoritas khusus kepada mereka untuk mengecek pengelolaan negara yang mencermati bagaimana prinsip keadilan berjalan di mahkamah pengadilan. Para petugas itu diberi kebebasan penuh untuk memberikan kritik atau mencatat hal-hal yang tidak berkenan untuk kemudian dilaporkan kepada Sultan, tutur As-Salabi.
Ternyata laporan yang disampaikan para utusan itu menunjukkan bahwa mahkamah-mahkamah Kesultanan Utsmani telah berlaku adil di antara manusia, tanpa pandang bulu dan warna. Maka saat Sultan sedang keluar untuk melakukan peperangan, dia berhenti di sebuah wilayah dengan cara mendirikan tenda dan secara terbuka mempersilahkan rakyatnya melaporkan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk masalah-masalah kejahatan yang dialami. Sultan sangat menyadari bahwa ahli fiqh dan syariat merupakan orang-orang yang paling mengerti tentang keadilan, paling jeli melihat di mana keadilan itu berada, sekaligus paling berkepentingan untuk menerapkannya. Beliau memandang bahwa ulama dalam sebuah negara laksana hati dalam badan. Jika mereka baik, maka baiklah negara. Sultan sangat memperhatikan ilmu pengetahuan dan orang-orang berilmu. Itu sebabnya Sultan mempermudah semua sarana menuntut ilmu. Mereka diberi fasilitas yang memungkinkan bisa belajar secara maksimal. Sultan memberi perhatian khusus kepada para hakim yang memutuskan perkara. Tidak hanya mencukupkan perekrutan hakim dari orang-orang yang paham fiqh, syariat, memiliki reputasi bersih dan istiqomah, tetapi juga dia haruslah dikenal dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula pemerintahan harus menanggung semua kebutuhan menterinya sehingga bisa menutup praktik-praktik penipuan dan sogok. Maka Sultan memberikan gaji yang cukup bagi mereka dan membuat posisi mereka mulia dan independen. Hakim yang mendapat suap, maka tidak ada balasan baginya dari Sultan kecuali hukuman mati. Walaupun Sultan banyak kesibukan dengan jihad dan penaklukan negeri-negeri, namun dia tetap melakukan pengawasan ke seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Ini semua bisa dilakukan berkat karunia Allah berupa kecerdasan cemerlang, serta pandangan yang demikian tajam, ingatan yang kuat, serta fisik yang prima. Seringkali dia turun ke jalan-jalan dan gang-gang sempit untuk mengetahui kondisi rakyatnya yang sebenarnya, serta untuk mendengarkan keluhan-keluhan langsung dari mulut mereka. Untuk mengetahui kondisi masyarakat, Sultan telah membentuk intelijen negara yang bertugas mengumpulkan semua informasi dan kabar yang berhubungan dengan masalah kesultanan. Lalu informasi itu dilaporkan ke Sultan yang ingin mengetahui langsung kondisi rakyatnya. Sultan selalu berusaha memeriksa letak-letak kesalahan dan kemungkaran dari individu dan masyarakatnya. Apa yang dilakukan Sultan itu diilhami oleh amalan yang dilakukan Nabi Sulaiman yang diabadikan Al-Quran dalam firman-Nya. Ini semua dilakukan karena kesadaran pengembang tugas negara, serta mencurahkan kepedulian dan empati terhadap satu persatu permasalahan masyarakat, terutama nasib orang-orang. Nah, beginilah keadilan yang dipegang di kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka kawan-kawan semua, ini menjadi contoh pelajaran bagi kita untuk mengambil sikap dan keadilan kita sebagai pemimpin, yaitu pemimpin rumah tangga dan pemimpin lainnya. Maka kawan-kawan, ini saja yang dapat kita sampaikan, yaitu tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kami pamit dulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, supaya kita mudah mendapatkan sejarah populer dan sejarah-sejarah lainnya tentang sejarah Islam. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.